Kemerdekaan Indonesia yang kita rasakan saat ini diraih dengan tidak mudah. Bahkan, tidak lama setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, tentara sekutu berusaha merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Banyak pahlawan berguguran, serta pertumpahan darah yang harus dilalui oleh para pejuang setelah Indonesia merdeka. Dan di tempat saya berdiri saat ini, tersimpan berbagai peninggalan bersejarah dari para pejuang. Inilah Museum Perjuangan Bogor. Di kilas balik peristiwa kali ini, kita akan berkeliling untuk melihat peninggalan dan mengenang bagaimana hebatnya perjuangan para pahlawan di Museum Perjuangan Bogor. Kita akan cari tahu sejarah Museum Perjuangan Bogor, kisah perjuangan rakyat Indonesia, mengenang Perang Bojong Kokosan, dan mengenal Kapten Tubagus Muslihat. Jadi, mari kita jelajahi. Sebelum kita menjelajahi Museum Perjuangan, aku mau kasih tahu nih, kalau di aplikasi Belajar Pahamify punya banyak fitur keren, seperti video belajar beranimasi yang seru, tryout super canggih yang bisa bantu kamu masuk PTN impian, live streaming asik bersama Rockstar Teacher, dan Mipi.ai yang bisa bantu kamu ngerjain tugas. Jadi langsung aja cek link deskripsi di bawah ini. Museum Perjuangan adalah museum yang didirikan dengan maksud untuk mengenang jasa para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di sini terdapat berbagai macam peninggalan, seperti benda-benda pusaka, senjata-senjata yang digunakan oleh para pahlawan, dan diorama pertempuran-pertempuran yang terjadi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Di sini saya berada di aula utama Museum Perjuangan Bogor, dan kita akan cari tahu dulu tentang sejarah museum ini. Di sini saya sudah bersama dengan Pak Ben selaku penjaga museum. Museum Perjuangan Bogor ini didirikan sejak tahun berapa ya Pak? Ya, 10 November 1957 ya. Itu dari awal sudah jadi museum atau memang awal mulanya seperti apa Pak? Ini tanah kosong ya, itu zaman Hindia Belanda maupun Jepang, ini pernah jadi tempat logistik ya. Tempat logistik, pusat, baik. Terus juga pernah jadi sekolahan SR atau SD kalau sekarang. Folk School ya, sekolah rakyat, betul. Terus juga setelah itu ada yang menghibahkan tanah ini kepada para pejuang yang saat itu masih hidup. Oke. Ya, dibentuklah yang dikatakan Yayasan Museum Perjuangan Bogor. Apa yang ada di situ terdiri dari beberapa senjata, betul, senjata, pusaka, baju berdarah, baju berdarah. Terus apapun yang ada di sini adalah yang pernah dipakai oleh para pejuang di saat itu. Alamatnya sendiri ini lengkapnya berarti ada di? Ya dulu kan namanya Jalan Cikemeh ya. Jalan Cikemeh. Jalan Cikemeh. Tapi baik. Ya karena ini ada gedung ini ya, maka dikatakanlah Jalan Merdeka. Dulu di depan ini juga ada yang dikatakan kuburan Memento Mori ya. Kuburan Belanda. Oh, kuburan Belanda, baik. PGB sekarang. Oh, oke, baik. Ada pesan Pak mungkin buat teman-teman yang nonton acara ini? Oh, iya jelas. Ada pesan khusus? Yang terutama tuh kita akan sebagai warga negara bangsa yang baik adalah yang menghargai para pejuangnya. Betul, kan? Baik. Ya, itulah yang dikatakan dewasa itu adalah bukan yang ada di KTP ya. Betul. Ya, dewasa adalah pola pikir. Jadi adik-adik pun seumpamanya lebih muda daripada, tapi kalau kreatif, inovatif dan lain-lain, yang mengharumkan nama bangsa, ya kan, dengan kegiatan sesuai dengan basicnya dan lain-lain. Keringatku, darahku, matiku untuk merdeka dengan ridho yang maha kuasa. Biarkan aku pahit dan getir, asal anak cucuku tidak seperti itu. Itulah ya yang begitu mulianya. Betul, para pejuang kita saat itu.
Museum Perjuangan terdiri dari 2 lantai, di mana lantai 1 berisi alat-alat yang digunakan para pejuang untuk berperang, seperti pistol, senapan, granat, hingga ranjau yang digunakan untuk melawan penjajah di zaman dulu. Euforia kemerdekaan yang dikumandangkan Bung Karno tanggal 17 Agustus 1945 ternyata tak berlangsung lama. Indonesia masih belum terbebas sepenuhnya dari penjajahan, meskipun pada saat itu Jepang sudah menyatakan menyerah kepada pihak sekutu. Dengan dalih mengamankan kondisi, tentara Belanda bersama pihak sekutu kembali mendarat di Indonesia dan menjadi awal mula perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Periode ini kemudian dikenal sebagai masa revolusi fisik atau masa bersiap. Apalagi setelah runtuhnya pemerintah kolonial Belanda dan Jepang, Indonesia yang baru mendeklarasikan kemerdekaan belum memiliki kesiapan yang cukup untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berdaulat. Perjuangan belum selesai. Berpindah ke lantai 2, bulu kuduk semakin merinding dan dada semakin bergetar. Pasalnya di sini kita akan menemukan peninggalan-peninggalan asli dari para pejuang. Di sini kita bisa menemukan benda pusaka seperti pedang katana, golok, kujang, hingga baju-baju asli yang dikenakan oleh para pejuang dan masih menyisakan bercak-bercak darah perjuangan. Pertempuran yang terjadi di wilayah Kota Bogor menelan korban sekitar 230 orang pejuang. Mereka gugur dengan berbagai macam cara. Ada yang harus wafat di medan pertempuran, ada yang harus terkena terjangan timah panas, ada yang harus berakhir di kursi eksekusi mati, dan ada juga yang harus menghilang begitu saja tanpa adanya kejelasan. Bagi para pejuang yang tertangkap oleh pasukan Belanda, mereka akan diadili sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ada yang harus menjalani hukuman penyiksaan, dan ada juga yang harus menjalani hukuman eksekusi mati. Metode penyiksaan yang dilakukan terdiri dari berbagai macam cara. Ada yang di-strum, ada yang dipotong lidahnya, ada yang dipukuli dengan benda tumpul, dan ada yang disiksa dengan cara disayat-sayat dengan benda tajam di sekujur tubuhnya. Lalu kemudian ditaburkan cairan garam. Sedangkan para pejuang yang menjalani hukuman mati dieksekusi dengan cara diikat terlebih dahulu di sebuah kursi. Mulutnya disumpal, matanya ditutup, kemudian mereka dibredel dengan timah panas yang menciptakan lubang menganga di sekujur tubuhnya. Kemudian di lantai 2 terdapat beberapa peninggalan yang digunakan oleh para pejuang dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita lihat di sini ada mesin tik, alat komunikasi, dan alat pencetak koran. Alat pencetak koran ini punya peran yang signifikan dalam penyebaran berita kepada masyarakat. Mengingat pada saat itu penyebaran koran masih bersifat eksklusif dan koran tidak dijual secara umum, serta bentuknya masih selebaran. Selain koleksi senjata dan benda-benda pusaka, di Museum Perjuangan Bogor juga terdapat berbagai diorama. Salah satunya ada diorama pertempuran Bojong Kokosan, salah satu pertempuran paling terkenal di sekitar Kerasidenan Bogor. Peristiwa Bojong Kokosan merupakan salah satu peristiwa pertempuran bersenjata yang terjadi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara Tentara Keamanan Rakyat dan pasukan sekutu. Peristiwa Bojong Kokosan terjadi dalam 2 periode. Periode pertama terjadi pada tanggal 9 sampai 12 Desember 1945. Periode kedua terjadi pada tanggal 10 sampai 14 Maret 1946. Rombongan tentara Inggris datang bersama pasukan Gurkha dan pasukan Nika ke arah kota Bandung. Untuk masuk ke kota Bandung, mereka sebelumnya harus melewati kota Sukabumi terlebih dahulu. Peristiwa Bojong Kokosan mendorong lahirnya peristiwa Bandung Lautan Api, mengingat rute Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan Bandung merupakan salah satu titik nadi kekuatan sekutu. Awalnya, tentara TKR yang ada di Sukabumi mendengar kabar tentang kedatangan tentara Inggris, Nika, dan pasukan Gurkha. Kapten Murad beserta Laskar Rakyat Sukabumi
dan pasukan TKR yang bermodalkan senjata rampasan dari Jepang kemudian menghadang dan menduduki pos-pos penting untuk pertahanan di pinggir-pinggir tebing utara dan selatan Jalan Bojong Kokosan. Blokade jalan ini berlangsung sepanjang 81 km, terbentang dari Cigombong Bogor sampai Ciranjang Cianjur. Tentara sekutu datang dengan peralatan perang yang modern, seperti tank baja, mortir, dan senapan mesin. Meskipun kalah dalam persenjataan, beruntung pasukan TKR dapat meloloskan diri akibat hujan deras yang terjadi. Di gelombang kedua, area pertempuran semakin meluas. Pertempuran itu terjadi karena pasukan TKR menyebar ke daerah-daerah tersebut dan pasukan sekutu mencoba untuk mengejarnya. Serangan dahsyat kembali dilancarkan pasukan sekutu di Bojong Kokosan yang terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Mereka datang dengan armada angkatan udara yang lebih banyak. Konon, jumlah armada udara Inggris di peristiwa Bojong Kokosan melebihi jumlah armadanya ketika Perang Dunia II. 73 pasukan TKR harus gugur dalam medan pertempuran. Pertempuran Bojong Kokosan membawa dampak besar terhadap keterlibatan Inggris dalam perebutan kekuasaan di Indonesia. Mayoritas anggota parlemen Inggris menolak untuk campur tangan dalam pertempuran di Indonesia, sehingga diputuskan bahwa tentara Inggris harus mundur dari wilayah Indonesia. Kita akan dibuat semakin terpana ketika menuju ke arah ujung kanan museum, tepatnya dekat panggung museum. Kita akan menemukan peninggalan-peninggalan asli dari Kapten Tubagus Muslihat, salah seorang pahlawan Revolusi Nasional Indonesia yang gugur di Kota Bogor tahun 1945. Kapten TB Muslihat lahir di Kota Pandeglang, Banten, tanggal 26 Oktober 1926. Beliau merupakan putra dari Tubagus Johanudin, seorang kepala Foxcul yang mendapatkan tugas dinas di Kota Bogor. Setelah kemerdekaan, Kapten Muslihat diangkat sebagai Komandan Kompi 4 Batalion 2 TKR. Tentara Inggris yang datang bersama Belanda untuk menguasai kembali Indonesia, kemudian merebut Istana Bogor dan memukul mundur pasukan TKR. Sebagai aksi balasan, Kapten Muslihat memimpin pemberontakan rakyat Bogor pada tanggal 6 Desember 1945 dengan bekal peralatan perang seadanya. Kapten Muslihat dan para pejuang mencoba untuk menyerang markas Inggris yang ada di Kota Bogor. Salah satunya adalah Jalan Banten pada tanggal 25 Desember 1945. Pertempuran pun akhirnya pecah. Baku tembak terjadi antara pasukan Kapten Muslihat dan pasukan Inggris. Dengan gagah berani, Kapten Muslihat menembaki pasukan Inggris secara terbuka. Beberapa pasukan Inggris tumbang di tangan Kapten Muslihat. Tentara Inggris yang melihat Kapten Muslihat berada dalam posisi terbuka segera melancarkan tembakan. Timah panas menembus tepat ke arah perut Kapten Muslihat. Jiwa patriot sang kapten masih menggelora. Tak peduli seberapa banyak darah yang mengucur, beliau masih tegak berdiri dan terus menembak ke arah musuh. Desingan timah panas kedua menembus pinggang Kapten Muslihat. Sang kapten akhirnya tumbang. Darah mengalir dengan deras, kaos putih yang dikenakannya seketika memerah. Kapten Muslihat gugur di usia yang masih sangat belia. Beliau meninggalkan seorang istri yang tengah mengandung buah hatinya. Sebagai sebuah bentuk penghormatan, nama Kapten Muslihat diabadikan sebagai sebuah jalan utama di Kota Bogor, tepatnya di Jalan Stasiun Bogor. Namanya akan selalu dikenang mengingat betapa heroiknya perjuangan sang kapten dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selamat jalan, Kapten. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Begitu ucap Soekarno kepada rakyatnya. Indonesia yang saat ini kita pijak tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan Museum Perjuangan Bogor menjadi saksi bisu bagaimana para pejuang rela menumpahkan darah demi Indonesia merdeka. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Saya Wandi, dan mari kenang peristiwa di Kilas Balik Peristiwa.
sehingga diputuskan bahwa tentara Inggris harus mundur dari wilayah Indonesia. Woi, lampu. Kenapa lampu? Kok tadi tiba-tiba nyorot gini sih? Remote. Woi, remote mana, woi? Iya, anjir gue jadi... Gimana perasaan di syuting? Ya, mengerikan. Jadi kemarin kita dapat insiden ya. Insiden lampu berubah. Nah, terang ya? Terang. Nah, jadi itu kemarin kan ini ada dua ya, kita berdua, kita gantian kan. Nah terus remote-nya satu dibawa sama yang di atas. Di atas, tim. Ada 2 tim ya. Nah jadi di atas. kita pas ke bawah itu tiba-tiba berubah sendiri. Nah, tiba-tiba berubah jadi merah. Putih bawah. Putih terus. Tiba-tiba. Dan itu pas bener-bener gue ngomong terakhir, terus tiba-tiba merah ke muka gue gitu. Dia gue langsung kesel. Gue kira dimainin sama si Rio nih di atas. Woi. Terus mau marah-marah, gue panggil. Lampu. Terus tiba-tiba ternyata pas gue ke bawah nih lihat aja nih. Ini tuh nggak ada baterainya juga. Iya. Dan emang dia tuh harus nempel baru bisa dikontrol gini. Jadi emang ini tuh baterainya emang apa ya, habis bisa disebut. Sebenarnya ada nih, tapi emang habis. Yang remote satu lagi juga Gak bisa itu. emang nggak bisa juga nih. Oh ini salah remote. Iya. Daripada kita semua tegang kan. Iya. Dan gue tuh kemarin sambil ngasih tahu Diko, kok jangan bilang. Jadi biar semuanya aman. Lu mau cerita nanti di akhir aja gitu sih. Cuma nggak tahu ya. Gue nggak tahu juga nih kenapa. Tapi nggak apa kan? Enggak lah. Kita cari museum-museum lain nanti yang lebih.